wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kang kula mulyakaken sedaya pimpinan ranting Muhammadiyah Trihangga Selatan dan Utara, kang kula mulyakaken sedaya keluarga besar IPHIU ugi Aisyah saha Nasihatul Aisyah ingkang kula hormati. Alhamdulillah ing enjang menika kita saged pepanggihan perlu kestantunaken silaturahmi saha nguri-uri amal soleh, amal kesaenan injih menika thalabul ilmi pados ilmu sesarengan menawi kala wau Bapak pimpinan menyampaikan kepada kita semuanya kita akan take and give, memberi dan juga menerima. Bagi saya nanti saya tidak akan mengetik ya, tapi mengegif saja. Saya akan mendapatkan dari Bapak-Bapak sekalian atas informasi-informasi yang insya Allah berguna untuk kita sekalian. Izinkan saya untuk nge-share materi ya Pak Johari ya. Oh iya. Pak Setiawan, mohon Pak Setiawan dulu, Pak Setiawan. Oke. Bisa belum bisa Sebentar. Sudah bisa. Monggo. Oke, monggo Pak Setiawan, Pak Nurdin Pamungkas dijadikan co-host nggih. Sudah. Langsung bisa Pak, langsung start saja. Oh nggih, sudah Pak Nur. Ada ya. Nggih, sudah matur nuwun nggih. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Hidup kita itu teramat sangat ringkas di dunia, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita di akhir ajal kita mau menghadap Allah, kita menangis kepada Allah, minta tambahan umur untuk beramal soleh. Maka sikap kehati-hatian kita itu harus kemudian dimunculkan sedapat mungkin tidak ada hari tanpa amal soleh. Di program secara harian, baik itu bermanfaat untuk diri kita, kepada keluarga kita, ataupun masyarakat, dan meluasnya kepada bangsa dan negara kita. Ini yang kita harus berhati-hati. Karena sungguh saya khawatir nanti kalau bedunduk kita dipanggil oleh Allah, tetapi kemudian kita kurang perbekalan dalam perjalanan jauh kita, maka ini yang kemudian penting untuk kita pikirkan lebih jauh, bagaimana kita bisa beramal soleh yang menghasilkan perolehan pahala yang berkesinambungan bagi kita semuanya. Saya kemarin layat ke tempatnya Pak Lurah, tapi saya cari nggak ada yang kenal Bapak sekalian, jadi nggak ketemu-temu ya. Saya hanya datang sholatkan dan ketemu dengan keluarga. Kebetulan putra beliau ada yang jamaah haji yang saya bimbing, nah putrinya, istrinya Mas Wawan ya, sehingga saya diberitahu, kemudian saya meluncur ke Trihangga. Tapi nggak ketemu apa sekali, mungkin belum kenal ya, atau mungkin saya kisuan ya. Saya hanya mensolatkan terus pulang karena ada kegiatan lain. Trihangga itu Bapak sekalian, saya melihat dari peta demografi itu teramat sangat menarik. Nah, kemudian membangun optimisme untuk membangun wilayah itu merupakan keniscayaan, merupakan hal yang diinginkan oleh Allah, dan kita harus bersemangat untuk beramal soleh. Itu kalau kita lihat ayatnya sangat banyak, di sini nggak saya kutip. Ada surat Yusuf ayat 87, ayat 40, surat Taubah ayat 40, kemudian Ali Imran 139, Al-Baqarah 216, atau Tolak 2-3. Ini ayat-ayat yang berhubungan dengan isinya bahwa kita harus semangat untuk melakukan perubahan. Tidak boleh semangit ya. Kalau kayak tempe saja, tempe semangit. Kita harus semangat. Nah, ini sudah diarahkan oleh Allah. Saya mengambil satu saja. Firman Allah dalam surat Ali Imran 139. Di situ Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah. Kita itu sudah gembleng oleh Allah, diarahkan jangan bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Ketinggian derajat seorang hamba itu
kita perhatikan merupakan bukti dari orang-orang yang beriman, maka ketinggian iman seorang itu dilihat dari seberapa jauh kekuatan kita untuk bisa melakukan amal soleh, amal ibadah, dan apa saja. Dan juga diukur dengan seberapa tegarnya kita menghadapi tantangan-tantangan yang membuat kita bersedih. Nah, dan yang ketiga, kita hendaknya bisa menjadikan kesemangatan ini hendak menata diri bahwa sesungguhnya kita itu kuat, kita tidak lemah-lemah dalam apa saja. Kita tidak boleh lemah di dalam badan kita, maka kita harus sehat. Tidak boleh lemah dalam perkara ilmu, maka kita harus cerdas. Tidak boleh lemah dalam perkara ekonomi, maka kita harus kaya dan mampu dan mandiri. Tidak boleh lemah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan, maka kita harus kuat di dalam berpolitik, dan seterusnya. Inilah yang kemudian kekuatan kita ini akan menjadi energi positif, kita bisa mengadakan perubahan-perubahan yang sangat dibutuhkan oleh diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita juga tidak boleh bersedih hati. Orang iman itu tidak pernah bersedih hati. Orang yang beriman itu senantiasa gembira karena ia menjadi orang yang merdeka, bahwa ia akan optimal melaksanakan amal soleh, amal ibadah, dan yang dituju itu hanya wajah Allah. Tidak ada sikap ria, tidak ada sikap kepingin dipuji, didengar, ataupun dilihat, sehingga ini yang menyemangati kegiatan kita. Kita nyaris beraktivitas tidak ada yang melihat, tetapi menilai apa yang kita kerjakan. Inilah yang kemudian seorang mukmin itu tidak pernah bersedih hati. Dia akan optimis karena dia bergantung kepada Allah. Dia minta perlindungan hanya kepada Allah. Dia kemudian bernegosiasi atas persoalan hidupnya hanya kepada Allah. Makhluk ini sebagai wasilah saja, perantara saja, sebagai alat bagaimana kita bisa mengoptimalkan hubungan kita dengan Allah melalui ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah ammah. Maka kalau kita lihat Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian melihat profil ya. Ini yang ada di di desa kita. Kita lihat bahwa Trihanggo ini kalau saya cermati ada 12 dusun. Dari 12 dusun itu kita bisa mencermati dusun-dusun mana yang luasannya paling luas ini yang sesungguhnya perlu mendapatkan perhatian di dalam penekanan program-program pimpinan ranting Muhammadiyah yang ada di Desa Trihanggo. Kita melihat dari sini ada keronggahan 1, keronggahan 2 sampai dengan terus ya, nggak saya bacakan. Tapi kalau kita lihat dusun mana yang paling panjang, yang paling luas. Kita lihat di sini adalah dusun Baturan. Kemudian menyusul lagi dusun Panggungan. Kemudian yang berikutnya ada tadi saya melihat ada Embedok ya, Embedok kalah ya dengan di keronggahan 2. Artinya dari melihat luasan cakupan wilayah ini Bapak sekalian dengan jumlah RT yang atau RW yang berbeda-beda ini, di sini Masya Allah kita bisa melihat Bapak sekalian. Maka mana yang semestinya kita harus perhatikan, maka tentunya dalam konteks inilah dusun Baturan ini merupakan salah satu dusun yang luas, paling luas, tetapi jumlah RT-nya 6. Tidak seperti keronggahan 1 yang luasnya 52, tetapi jumlah RT-nya 10 lebih banyak. Dan seterusnya. Saya tidak mengupas data ini Bapak sekalian. Tapi dari data-data inilah sesungguhnya kita bisa melihat dari majelis yang ada di pimpinan ranting Muhammadiyah kita itu, kalau dimungkinkan maka fokus programnya adalah di dusun-dusun yang wilayahnya cukup luas, cukup banyak penduduknya, ini yang kemudian menjadi pemetaan. Sehingga kemudian kalau kita lihat Ibu Aisyahnya pun juga akan bisa melihat. Di sini cakupannya berapa jumlah kaum perempuannya. Nah ini nanti menjadi hal yang sangat jauh. Oh ternyata ini dusun Baturan tetap yang paling banyak ibu-ibunya. Nah dan seterusnya. Saya nggak bahas ini ya Pak sekalian ya.
Hanya inilah potret yang saya lihat, Trihanggo ini sangat spektakuler. Baik itu dari jumlah wilayahnya, keluasan wilayahnya, jumlah dusunnya, dan juga jumlah kondisi perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa menjadi pencerahan bagi kita untuk membumikan program-program yang dimiliki PRM itu nanti perlu untuk kita cermati lebih lanjut. Ini memang harus duduk bersama untuk menghitung dan merumuskan. Tapi ini gambaran yang saya lihat dari Balai Catur ya. Saya terus menjadi penduduk Trihanggo itu melihat ini. Terus saya lompat lagi. Kemudian kita lihat jenis pekerjaannya. Masya Allah, ternyata di tempat Bapak itu masih ada 20% lebih, 20,40% itu belum punya pekerjaan. Artinya dari jumlah pekerjaan dari database yang kita temukan ada 42 jenis pekerjaan yang dimiliki di Trihanggo. Itu jumlah pekerjaannya adalah ada sekitar 39 jenis pekerjaan. Banyak loh ini. Tidak semua desa punya sebaran jumlah tenaga jumlah jenis pekerjaan yang dimiliki. Ini pekerjaan apa saja ada. Notaris punya, dokter punya, tentaranya punya 45, polisinya punya 40 dan seterusnya. Dokternya ada. Ini kita lihat. Tapi kemudian yang kita cermati itu adalah di sini yang paling perlu untuk kita kritisi di dusun Trihanggo itu masih ada sejumlah 20,40% ini mereka belum atau tidak bekerja. Belum bekerja. Artinya meskipun ini masih perlu didalami data ini Bapak sekalian, penganggurannya perlu dicermati. Perlu kan ranting sesungguhnya lewat dusun-dusun untuk menyampaikan, memperbaharui datanya, dusun mana yang masih ada penganggurannya itu didata ulang. Kita mempersempit saja dari warga Muhammadiyah kita. Warga Muhammadiyah di dusun Trihanggo 1, apakah masih ada yang nganggur? Itu dan seterusnya, itu kemudian bisa didata. Data yang muncul dari dusun-dusun ini, kalau kita bisa menemukan di antara jamaah kita masih ada yang belum mendapatkan pekerjaan, menjawab data demografi yang ada di kelurahan kita ini, maka ini menjadi bidang garap yang paling kita utamakan di Trihanggo. Ini bagus sehingga nanti semua fokus ke sana. Fokusnya itu misalkan majelis ekonomi, programnya adalah memberikan pekerjaan. Maka perlukah membuat BLK seperti di Noto Prajan? Di PRM Noto Prajan atau Kadipaten Kulon itu saya melihat sudah mempunyai kayak BLK meskipun bersinergi dengan majelis yang lainnya dengan Ibu-Ibu Aisyah Pusat. Tapi ini menjadi bagus. Di rumahnya pimpinan Muhammadiyah kita ya, itu juga di daerah sebelah timur UMJ di rumah beliau juga sana menjadi basis kegiatan rantingnya untuk penguatan ekonomi dan mengatasi isu-isu pengangguran. Nah ini saya mencermati seperti itu. Ini yang menganggur masih 20%. Kemudian kita lihat di situ pula ada karyawan swasta. Di sini ada pelajar mahasiswa dan seterusnya. Sampai mengurus rumah tangga. Ini ibu-ibu, ada sekian jumlahnya. Apa yang perlu dikerjakan untuk pemberdayaan ibu-ibu yang tidak bekerja, tidak berprofesi ada di luar. Bagaimana penguatan buruh harian lepas dan seterusnya. Nggak usah saya baca. Ini datanya dilihat seperti ini. Ada pensiunan, pedagangnya 345. Ini apabila kemarin saya sampaikan penguatan ekonomi punya direktori pengusaha Trihanggo, di sini sudah ada data. Ternyata ada pedagang 345 orang. Ini tinggal kemudian dikaji ulang sing muslim piro, yang kita garap yang muslim saja. Artinya yang kita utamakan warga Muhammadiyah utamanya. Ini menjadi garapan. Sampai terus ada gurunya seperti ini. Nah, bisa diajak kerjasama. Mungkinkah PRM Trihanggo punya bimbingan belajar dengan untuk menjadikan membuka kegiatan lapangan pekerjaan bagi para pendidiknya dan juga untuk berkontribusi kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Sampai kemudian ada dosennya cukup banyak, 53 orang. Ada kepolisian, Trihanggo punya polisi ini, 49 orang.
Trihanggo ternyata mempunyai driver, berarti ada 47 orang. Ya, ini yang menarik ini berarti Trihanggo bisa mempunyai usaha rental ini. Mobilnya dikumpulkan sak PRM sudah punya bisnis rental. Kita sudah punya sopir-sopir ini Mas Allah gitu ya. Banyak sekali ini Mas, kita lihat masih ada apa itu TNI-nya, tentaranya ada 40. Nah, ranting tahu nggak ada di mana ini TNI-nya ini Trihanggo. Dikumpulkan ini jadi satu kekuatan, diajak kerjasama untuk pembinaan yang lainnya. Dokternya punya 31. Dokternya luar biasa. Ini sudah dihimpun oleh majelis yang berhubungan dengan kesehatan atau belum, ini kan? Bukan banget 31 ya. Mekaniknya ini 31. Kita bisa dirikan BLK di situ, tinggal diopeni. Trihanggo saya lihat bisa mendirikan balai latihan keterampilan umat BLKU, ya. Tinggal bisa apa dihimpun, siapa yang bisa mesin, siapa yang bisa dan seterusnya. Seperti tukang jahit, PRM bisa membuat konveksi ini. Tinggal golek order toh, golek order. Nah, kemudian dijahit-jahitnya dibagi, dikumpulkan warga kita yang punya mesin jahit dan seterusnya. Tukang kayunya punya 14. Kita punya peternak 7. Ada wartawannya 7, tapi PRM yang ada kegiatan karena sing liput wartawan. Ini masalah ini. Kita punya wartawan 7 gitu ya. Masya Allah, wartawan 7. Senimannya ada 7. Transportasinya ada yang punya PO 6 orang. Ada yang peternak 5 orang. Konstruksi ada 5 orang. Ada 5 orang kontraktor. Ada bidannya 5 orang. Tukang listriknya ada 5. Nah, yang ini ada peneliti, bahkan ada peneliti, ada tenaga peneliti, ada pula ini penata rambut, salon ada 4, ya. Juga masuk ini ada pendeta 4. Di sini kita lihat, oh ada pendeta ini saja 4, gitu kan. Nah, terus kemudian notarisnya ada 3. Masya Allah. Data yang ada di kelurahan ini ada 42 jenis pekerjaan yang didata oleh pemerintah. Ini menjadi pusat kajian kita, supaya kemudian kita bisa memfokuskan program-program majelis-majelis yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di PRM ini untuk bisa membedah ini. Sehingga program-program majelis itu sesungguhnya adalah menjawab tantangan dan menjadi sarana memecahkan persoalan masyarakat Trihanggo, khususnya agar kemudian Muhammadiyah ini bisa berdaya guna dan berfungsi guna. Masya Allah. Muhammadiyah itu kaya. Pemerintah itu utang karo Muhammadiyah wis rasa dihitung. Ya oke banget itu. PKU utangnya udah dibayar gitu kan ya. Masih juga yang lainnya. Oke mungkin malah reso bayar pemerintah ya toh. Ini tidak. Muhammadiyah itu sugih. Muhammadiyah itu juragan. Maka harus berdaulat secara program itu. Tadi sudah dikatakan kita punya klinik sama Bapak sekalian. Saya berada di Balai Catur. Sekarang juga baru membuat klinik Pratama di Balai Catur. Ya kita dorong, ayo buat klinik. Artinya meskipun sanding karo PKU Muhammadiyah Ngamping tidak menjadi masalah. Antrine suwe, klinik Pratama kita lebih cepat. Nah inilah yang kemudian di program-program Trihanggo ini hendaknya saya mengajak Bapak sekalian, monggo berpikir tentang Muhammadiyah jangan 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi untuk 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. Muhammadiyah Trihanggo harus punya BLK. Muhammadiyah Trihanggo harus punya klinik Pratama. Muhammadiyah Trihanggo harus punya lembaga bimbingan belajar. Harus mempunyai konveksi, harus mempunyai jasa travel. Ini karena datanya di situ cukup banyak dan tinggal kita kumpulkan. Itulah yang dalam konsep yang ada di Majelis Tabligh di PP Muhammadiyah, kita mengadakan gerakan dakwah jamaah dakwah GDJD. Itu adalah menghimpun orang-orang yang sama satu profesinya untuk kita bentuk, untuk kita memberikan pembelajaran, kita kenalkan dengan Muhammadiyah agar mereka kemudian bisa kita rekrut bersama-sama untuk bersinergi membangun masyarakat Trihanggo dan masyarakat lebih luas. Kita lihat jenis yang kedua, kita lihat pada perkara agama. Agama, saya menyorot misalkan dalam agama. Nah, di sini kita melihat, Bapak sekalian, di Trihanggo ternyata sebenarnya seperti ini. Dalam data yang ada itu, yang Islam itu kira-kira 15.867 atau 90%. Nah, di lain sisi kita lihat yang Katolik itu sudah
pada angka 6,14%. Kemudian yang Kristen 3,17%. Kemudian ada yang Hindunya ada 22 orang, Budanya 24, Konghucu ada 2. Ini ada seperti ini gambarannya. Untuk apa? Ini gambaran keanekaragaman yang ada di Trihangga yang ternyata multi kompleks. Kita melihat Islamnya 90%, persoalannya seberapa mempunyai daya saing untuk pengembangan agama ini terhadap yang punya persen 6,14% ini. Angka ini menjadi cukup besar bagi saya. Ya, ternyata di dusun itu kalau ini semua yang nomor 4 ini berkumpul kayak salat Idul Fitri ngono-ngono dhewe oke banget loh ini saat Trihangga. Ya, ini luar biasa ini, luar biasa. Nah, ini persoalan-persoalan yang saya menangkap dari unsur agama sehingga di sini menjadi trigger, menjadi kekuatan, menjadi tantangan bidang majelis tabligh, majelis dakwah. Bagaimana kita bisa men-setting kegiatan-kegiatannya ini bisa lebih komprehensif, bisa lebih modernis. Sehingga kalau kita mau mendakwahi yang nomor 3, yang nomor 2, nomor 4, nomor 5, ini membutuhkan satu strategi dakwah yang harus dapat diterima dan tentu dengan bil hikmah, mengidho hasanah, dan wajadilhum billati hiya ahsan. Ini Bapak sekalian. Terus bagaimana langkah kita? Maka saya matikan dulu. Maka langkah yang, Masya Allah, langkah yang perlu untuk kita lihat. Sebentar. Nampak nggak Pak Johari? Gimana? Nampak ya? Ini yang kedua ya. Oh iya. Sebentar. Oh apa sharingnya? Sharingnya. Belum nampak Pak. Oh belum nampak. Sebentar. Jadi itu share screen, new screen Pak. Ya. Oh yes, sebentar. New screen kemudian share. New screen ya, new screen sebentar ini. Lalu setelah itu share lagi. Sebentar ini. Slide-nya yang kedua. Saya juga baru belajar. Jadi enggak apa-apa. Itu new screen. Sudah masuk sekarang. Nah, sudah masuk sekarang. Udah diajar toh. Jadi apa toh? Malah ya. sinau. Nggih, kula nggih seneng Pak Johari, Pak Pasti. Gitu. Nanti yang saya besarkan dulu. Nah, sudah bagus itu, sudah keluar. Nah, ini terus bagaimana cara kemudian kita untuk bisa membangun Trihangga ini? Ya kita harus back to mosque, kembali ke masjid. Ya, bahwa membangun desa Trihangga itu caranya dengan memakmurkan masjid-masjidnya. Nah, kita perlu tandaskan di Trihangga itu ada berapa masjid Muhammadiyah. Jangan sampai masjid kita itu menjadi seperti padepokan persilatan. Ya, masjidnya isinya macam-macam. Ini yang menjadi tantangan yang saya amati. Maka badan wakaf yang dimiliki atau majelis wakaf yang dimiliki oleh PRM Trihangga akan menjadi gerak cepat untuk mengidentifikasi masjid-masjid di Trihangga itu owner wakafnya siapa? Apakah Muhammadiyah? Apakah organisasi yang lain? Jangan sampai masjid Muhammadiyah isinya bukan Muhammadiyah. Ini menjadi penting untuk memudahkan pembinaan masyarakat kita dan tidak menjadi sarana yang kemudian kita setengah-setengah menjadikan masjid ini yang sudah resmi menjadi wakafnya Muhammadiyah ini diberikan asupan-asupan pembinaan yang penting untuk kita lihat. Maka dengan cara memakmurkan masjid. Nah, dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, sesungguhnya rumah-rumahku di atas bumi adalah masjid-masjid. Masjid kita itu menjadi tempat yang sangat luar biasa karena Allah menyampaikan rumah-rumahku di atas bumi ini adalah masjid-masjid. Dan sesungguhnya tamu-tamuku adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Kita itu menjadi tamu Allah. Sampaikan pula kebahagiaanlah bagi orang-orang yang bersuci di rumahnya,
kemudian datang mengunjungiku di rumahku, sudah menjadi kewajiban tuan rumahnya adalah Allah memuliakan tamu-tamunya. Ini yang menjadi penting. Adalah sesungguhnya kalau orang itu, kita semua berada di masjid, memakmurkan kemakmuran masjid ini, insya Allah kita akan bahagia. Kemudian nantiasa kita mengunjungi masjid-masjid Allah ini, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi ini sudah menjadi kewajiban tuan rumahnya adalah Allah memuliakan tamu-tamunya. Persoalannya adalah bahwa berapa jumlah masjid yang ada di Trihanggo? Mana masjid-masjid yang sudah rapat softnya kayak yang tadi disampaikan? Artinya adalah masjidnya maju. Majunya masjid itu kalau softnya mundur, ya gitu ya. Nah itu kalau masjid kalau sampai rapat. masjidnya maju nih. Masjid yang maju itu kalau softnya mundur, artinya tekan jobo. Softnya maju berarti masjid mundur. Kalau softnya maju. Nah, kalau softnya maju berarti masjidnya mundur, tidak makmur. Nah ini yang perlu untuk kita cermati. Kita belajar dari Masjid Jogokarian. Kemudian kita belajar dari masjid-masjid yang makmur, yang ada di Lamongan, yang ada di beberapa tempat yang menjadi garapan-garapan kawan-kawan seperti Mas Jazira SPCS ya, yang dia mengawal masjid-masjid dimakmurkan. Karena rumah saya di pinggiran aslinya. Saya kalau melihat Masjid Jogokarian itu di dalam grup medsos kan sudah santer disampaikan ya, Masjid Jogokarian itu tidak pernah ada kas yang tersimpan. Jadi mesti 0 rupiah. Kalau kita kan malah bangga, masjid itu oke kasih itu bangga. Ditulis nang papan tulis, wah itu rafale juta bangga itu kan ya. Jadi Jogokarian itu rata duwe kas kok, 0 rupiah kok. Saya pernah ketemu dengan Mas Jazir pada saat layat. Saya sampaikan, Mas Jazir, kok iso masjid mungkin 0 rupiah? Itu seperti apa? Saya masih ingat beliau menyampaikan, Mas Nur, masjid itu Jogokarian itu saya membangun Mas Nur. Saya kalau membuat proposal tak ajukan kepada pemerintah paling aku mengoleh 30 juta, 20 juta. Padahal butuhku 6 miliar untuk bangun bangunan yang baru itu. Saya akan banyak kecewanya kalau takmir banyak meminta kepada pemerintah, kepada manusia. Maka saya senantiasa mengajukan proposal saya kepada Allah. Tetapi saya menyampaikan kepada halayak ramai, kepada jamaah, kepada kawan-kawan bahwa di Masjid Jogokarian sedang kami buka pintu surga untuk beramal soleh. Alhamdulillah Mas Nur, sampai sekarang ini kita sudah bisa membangun tanpa disubsidi dari proposal-proposal resmi yang kami ajukan. Itu murni yang memberikan sumbangan adalah dari jamaah-jamaah kami, dari teman-teman kami, dan dari jamaah-jamaah yang berhubungan dengan kami. Sempat saya bertanya pula waktu itu ya. Nah, Jumatan itu dulu ming dikai wedang kok saiki dikai maem barang. Ah, ming guru Mas Jayir itu. Maksud kalau mau Jumatan di masjid saya itu nanti ada menu satenya. Kita bisa menggunakan menu sate itu pada saya nggak tahu apa Jumat Kliwon atau Payeng ya. Itu dapat dititeni. Mesti ono menu ini, ono dagingnya. Masya Allah ya. Dan hanya kalau kita lihat di Jogokarian, Bapak kalian, Masya Allah, koyo Jumatan subuhannya sudah koyo Jumatan. Ini karena betul janji Allah, Allah akan memuliakan apabila kemudian kita itu serius menjadikan masjid itu sebagai rumah kita pertama setelah rumah tinggal kita. Rumah tinggal kita itu rumah tinggal yang kedua sesungguhnya. Jadi ini podo-podo awake dhewe bangun rumah apik, mesti ini masjidnya ya di apik-apik. Ini yang penting untuk kita lihat. Nah, kemudian kita lihat dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9. Sana Allah berfirman, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, itulah orang-orang yang hapus semua amal mereka dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Maka
dalam bahasa saya, maka tidak wangun ya kalau ada pimpinan ranting Muhammadiyah sanding masjid, keset nang masjid. Kayaknya rawangun nih dari NBM gitu. Kita ini kayak pantes itu ya. Artinya ini kejebun masjidnya aduh. Nah, ini saya hanya membacakan firman Allah ini ya. Artinya karena begini, pemakmur masjid itu orangnya sudah dicap oleh Allah kebenaran imannya itu mesti sudah lurus, imannya benar. Dia juga sangat memahami indahnya surga kalau kita beramal soleh. Dia juga akan konsisten sholat berjamaah. Dia juga akan konsisten mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Dan orang ini tidak pernah ada yang ditakuti kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka juga tidak pantas kalau kita warga Muhammadiyah takut dengan gambaran masa depan ini gimana ini COVID. Nggak usah perlu takut. Wong iman kok takut perkara makhluk. Nah kita itu hanya takut kepada Allah dan janji Allah orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan petunjuk. Pada petunjuk Allah itu sangat kita butuhkan di dalam menata kehidupan kita. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, pemakmuran masjid itu, memakmurkan masjid itu ada dua. Memakmurkan secara fisik, imarah hisiyah itu yakni memakmurkan bangunan dalam arti memperkuat, mempercantik, memperindah, dan yang lain-lain. Kalau ada masjid Muhammadiyah kok kumuh, itu berarti imarah hisiyahnya tidak jalan. Padahal struktur organisasi takmir masjid itu kalau kita lihat kan ada bidang idarah, imarah, dan riayah. Itu konsep dari Kemenak. Dari sisi idarahnya bagaimana manajemennya bagus, imarahnya, kegiatan ibadahnya bagus, riayahnya, sanprasnya bagus. Ini yang kemudian menjadi penting. Imarah hisiyah itu memakmurkan masjid dalam arti itu memperkuat, mempercantik, memperindah dan lainnya. Memakmurkan yang kedua, makmurkan masjid secara non fisik. Imarah maknawiyah. Nah, ini memfungsikan masjid itu semaksimal mungkin untuk apa? Untuk sholat, zikir, doa, baca Quran, kajian Islam, fungsi yang lainnya, fungsi kesehatan. Di situ ada sarana anak-anak, ruang baca anak, ada permainan. Dan supaya masjid itu juga kemudian dia memikirkan kemakmuran jamaahnya dan menjadi masjid yang ramah dengan anak. Sehingga anak-anak remaja kita, anak-anak kita itu lebih senang ke masjid daripada ke mal-mal. Itu kan pingin awake dhewe ya, pingin kita seperti itu. Itulah tantangan. Nah, kita teruskan lagi. Maka kemudian, nah ini kita perlu mengoptimalisasi masjid di dalam dakwah. Ini maka kemudian kalau kita lihat adalah bagaimana kita itu bisa menentukan wilayah dakwah masjid kita. Tadi kalau ada 12 dusun, maka masjid-masjid yang ada di dusun-dusun itu perlu sesungguhnya mempunyai database yang kita tahu seluas berapa jangkauan dakwah masjidnya, untuk berapa RT ini masjid diadakan, meliputi berapa wilayah RW, RT, berapa kakak, berapa jiwa yang semestinya ada di masjid. Nah ini yang kemudian penting. Yang berikutnya adalah membuat peta jamaah masjid. Masjid, jadi kita mempunyai database Bapak sekalian, kita bisa menghitung berapa jumlah, berapa muslim, berapa non-muslim. Tadi data sudah bisa menunjukkan berapa muslim yang sudah sholat, berapa yang belum, berapa yang sudah aktif jamaah, berapa yang belum, muzakinya siapa, sohibul kurbannya, kita mempunyai data yang sudah haji siapa, tingkat sosialnya seperti apa, ekonomi, golongan darah. Ini penting. Dari golongan darah yang saya penting, satu yang saya angkat, masjid kok mempunyai data tentang golongan darah jamaahnya. Ada jamaah yang butuh darah, tidak bingung, langsung tinggal klik, takmirnya ngerti, butuh darah B, ini ada jamaah kita yang sakit. Oh, hubungi Bapak ini A, B, C, D, RT ini, golongannya sama, dikontak. Itu baru satu data. Pendidikannya, pekerjaannya, usianya, ini saya paparkan. Ya, ini nanti masuk ke sini. Masuk ke peta jamaah. Sampai kemudian kita mempunyai konsolidasi potensi dakwah masjid. Antar masjid, dusun-dusun yang 12 tadi. Ada berapa tokoh Islam di wilayah tersebut. Tokohnya kita catat. Ada berapa organisasi dakwah selain Muhammadiyah. Kondisi hubungan antar tokoh bagaimana, partisipasi dakwah,
Nah, kemudian dananya, tenaganya, ada ulil anwal, ulil anfus, ulil abrornya berapa, berapa saja para pemikirnya, dan sebagainya. Sampai kemudian bentuk kerjasamanya kemitraan, program kesehatan masyarakat, adakah klinik masjid, dan seterusnya. Bapak, ini optimalisasi masjid dalam dakwah. Kemudian kita cermati pula, maka kalau kita perhatikan strategi kita, maka rencana strategi kita untuk memakmurkan masjid itu, ini yang paling utama adalah merindukan masjid seperti zaman Rasulullah. Masjid di zaman Rasulullah itu kalau kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu kan tidak hanya untuk sholat, Bapak sekalian. Di masjid itu di samping sebelah kirinya di dekat makam Baqi itu ada rumah sakit. Di sebelah sebelah selatan itu ada perpustakaan. Di situ juga ada pusat perekonomian, di situ juga ada pusat kajian, juga ada tempat untuk menampung tamu-tamu pemerintah Madinah. Itu sampai sekarang kita melihat masjid pada zaman Nabi itu dipergunakan untuk segala hal, tidak hanya untuk sholat. Nah, dan yang kedua targetnya itu adalah menjauhkan generasi muda Islam dari masjid. Ini tantangannya, karena ada upaya-upaya gerakan-gerakan menjauhkan remaja masjid itu dari masjid. Maka ini masjidnya anak-anak muda ini perlu kita senangkan, kita gembirakan dengan bagaimana kita mengoptimalkan masjid itu sehingga menjadi tempat pertama anak-anak generasi muda kita itu bisa berhimpun ke masjid-masjid Muhammadiyah yang ada di Trihangko. Nah, maka kemudian visinya ini, terwujudnya masyarakat sejahtera, lahiriah dan batiniah yang diridhoi oleh Allah melalui kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di masjid-masjid yang ada di wilayah Trihangko. Wah, ini kita teruskan dulu. Nah, misinya ini, kita punya misi. Nah, kalau bisa masjid kita itu menjadi pusat kegiatan, menjadikan pusat kegiatan masyarakat, menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah, menjadi tempat rekreasi rohani jamaah, biar jamaah seneng ke masjid itu, jamaah seneng gitu ya, kayak tempat rekreasi rohani ya, ketemu dengan guru-guru ngaji yang menyenangkan, teman-temannya menyenangkan. Dari rumah punya masalah di masjid, masalah udar itu kan bisa terpecahkan. Ya, ini kan menjadi menyenangkan. Menjadikan tempat masjid tempat merujuk berbagai persoalan masyarakat. Dan juga menjadikan masjid sebagai pesantren dan kampus masyarakat. Ini karena adanya program-program yang digalakkan sehingga masjid itu menjadi tempat belajar jamaah, belajar tempat masyarakat. Nah, ini kita teruskan, maka inilah yang kemudian muncul dalam beberapa konteks. Program kerja kemasjidan di Muhammadiyah itu kalau bisa ya menjadikan masjid dan memasjidkan ya masyarakat. Ya, membangun kelembagaan masjid yang profesional dalam karya, pejuangnya Pak Takmirnya ikhlas, niatnya benar ya, melaksanakan tetap sampai dengan ini poin yang terakhir itu peningkatan kualitas ibadah jamaah dari segi syariah maupun secara teknis. Ini Bapak-bapak lebih persos, saya percepat. Maka kemudian kalau kita lihat tadi itu ya, pada zaman Rasulullah itu masjidnya itu seperti apa? Ada buku tentang 1000 tahun sholat di Masjid Nabawi. Itu dongengkan tentang kegiatan Ramadan di Masjid Nabawi sejak Nabi sampai sekarang ini. Nah, itu ada buku saya. Kalau kita lihat ada fungsi masjid di zaman Rasulullah itu sebagai pusat pendidikan, pengajaran, pengembangan ilmu. Bimbel itu bimbingan belajar itu diadakan di masjid, bagus. Bimbel itu bagus. Masjid diruangkan dari anak-anak ke masjid itu tidak hanya baca Iqra, belajar ngaji, tapi juga garap PR sekolah, memfungsikan anak-anak remaja punya bimbingan belajar di masjid. Ini ternyata menjadi marak. Di tempat kami itu di Bali Asri itu masjidnya lantai 2, yang atas digunakan untuk bimbel, yang bawah juga sama. Alhamdulillah itu bisa marak, anak-anak bimbingan belajarnya tidak usah perlu jauh-jauh. Takmir menyediakan guru-guru
yang kemudian di situ memang didanai juga ya, kemudian diadakan bimbingan belajar. Sebagai pusat peribadatan, sebagai pusat informasi masyarakat, tempat menerima tamu, kalau zaman Nabi dulu ya, tamu-tamu negara ada di masjid. Ruang tunggu resmi tamu Rasulullah, pusat pengumpulan tempat mengatur kegiatan masyarakat, pusat pertolongan umat, pusat menginap para musafir, rumah sakit di saat kritis, dan ini berfungsi. Nah, kalau sekarang ada bencana kok kayak kendang masjid, memang benar kayak kembali kepada zaman Nabi ya. Masjid di rumah sakit di saat kritis atau darurat, tempat penyelesaian sengketa, kalau ada masalah dipecahkan di itu. Nah, maka yang terakhir Bapak sekalian, ini masjid kita itu yang paling penting adalah how to image, how to manage, dan how to make success. How to image itu bagaimana membuat image bahwa masjid itu tidak hanya sekedar tempat untuk sholat, tetapi tempat yang tadi saya sampaikan di depan. Image-nya adalah seperti itu. Kemudian how to manage, bagaimana mengelolanya. Maka fungsi-fungsi ketakmiran, idaroh, imaroh, dan riayah hendaknya dapat betul-betul di breakdown, dibumikan di setiap masjid yang ada di PRM Trianggo. How to make success, dan bagaimana membuat suksesnya kegiatan. Ini harus bersinergi. Harus saling bekerja sama satu masjid dengan masjid yang lain di wilayah Trianggo itu. Yang punya kekuatan apa bisa digunakan masjid yang belum punya kekuatan. Bisa barter kemampuan, barter kekuatan, barter kelebihan. Nah, inilah kemudian prinsip masjid kita itu ya seperti ini Bapak sekalian. Satu, melayani. Kita itu pelayan. Jadi Muhammadiyah itu pelayan umat. Maka melayani, memahamkan, mensosialisasikan, dan mempertanggungjawabkan. Ini 4M ini menjadi bagian dari prinsip bagaimana kita memanage masjid kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang terakhir, maka ini terus kita lakukan adalah menentukan wilayah masjid, menentukan pendataan jamaah, merencanakan kegiatan masjid, mensosialisasikan kegiatan masjid, membuat laporan kegiatan masjid, dan ini semua masjid-masjid yang ada di lingkungan Trihanggo yang menjadi wakafnya Muhammadiyah, ini kalau dimungkinkan langkah manajerialnya dibuat sama supaya kita bisa mempunyai standarisasi manajerial masjid yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Demikian Bapak sekalian, mumpun jam 8 ya mboten kraos ya. Kula dingati jam piro iki ngoten nggih. Jam 8 ya mboten kraos. Nggih. Kalau kita katen saya teruskan dulu. Monggo kalau mau diteruskan saya tinggal dulu. Monggo Pak Jahari, mangke ndak kedalan pun jam 8 mboten kraos ya. Alhamdulillah Pak Nur dan Pak Mungkas, jadi sangat banyak dan kami sekali lagi sangat tercerahkan dari banyak hal tadi. Nah, saya kira kita semuanya sudah bisa memahami, jadi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi pada intinya adalah bagaimana itu menjadikan masjid kita atau kegiatan kita selama ini yang memang bukan terhenti ya, tapi terganggu karena COVID ini, sehingga kita insya Allah lah kita Bapak-Bapak sekalian dan Ibu mungkin sudah mulai sopir rapat, tapi ya rapatnya itu maksudnya tetap harus yang rasional ya. Jadi rapat rasional, bukan asal-asalan. Kemudian setelah ini kan kita juga akan menghadapi bagaimana memang mengelola jamaah kita yang sudah ada itu lebih bagus lagi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nur Hidayat Pamungkas tadi. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Monggo kita lanjutkan saja langsung seperti tadi yang kita sampaikan. Monggo kalau mau sharing atau bertanya atau komunikasi seperti apa, monggo. Saya sekali lagi hanya memfasilitasi forum. Ya. Pak Pak ya. Makasih Pak Ustadz. Jadi kalau saya melihat membaca data yang dimunculkan Pak Ustadz begitu komplitnya. Saya aja yang warga Trianggo nggak tahu seperti itu komplitnya itu. Pak Ustadz malah lebih tahu. Ya, rinci sekali Pak yang tadi dimunculkan di layar. Bah, kita tahu kondisi peta Trianggo ya, tentang pekerjaan dan sebagainya. Saya ingin menjawab tentang keberadaan masjid yang berada di Muhammadiyah, Pak. Alhamdulillah, kalau masjid yang berada di Nangon Muhammadiyah ini saya tahu persis ya. Ini kalau di selatan itu ada sekitar 10 masjid, Pak. Yang utara ada 12 masjid, sehingga
antara utara dan selatan itu masjid yang di bawah naungan masjid itu ada sekitar 22 masjid. Ini yang sudah dikelola oleh orang Muhammadiyah, dan itu kebetulan kalau ada infak PHB ini mendapatkan bagian dari PHB itu. Ini ada 22 itu. Nah, tentunya kalau masjid di wilayah Trenggalek terutama ini adalah berkaitan dengan jamaah, insya Allah hampir semua masjid ini sudah bisa dikatakan lumayan makmur, Pak, tentang jamaah ini, tentang jamaah. Hanya bagaimana kita mengoptimalkan masjid makmur dengan jamaah itu, kemudian makmur juga kegiatan-kegiatan yang lain. Yang tadi sampaikan oleh Pak Ustadz tentang bagaimana masjid itu bisa menjadi satu kekuatan di bidang ekonomi ini yang masih kesulitan ya. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini mungkin ada pandemi ini, di beberapa masjid sudah muncul infak yang dulu sekian banyak, ini menjadi satu kebanggaan takmir biasanya itu. Kemudian lambat laun ini sudah mulai disalurkan kepada jamaah-jamaah atau lingkungan yang terutama ada untuk kesehatan, kemudian juga untuk membantu sembako dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan nanti akan berlanjut walaupun tidak, sudah alhamdulillah pandemi sudah berlalu dan juga kegiatan itu masih terus. Nah, seperti inilah yang perlu kita motivasi Pak Ustadz. Jadi saya terutama ini yang di Trenggalek juga aktif di Muhammadiyah, tetapi kegiatan-kegiatan yang seperti itu kalau tidak bersamaan dengan bapak-bapak yang lain yang di tamu-tamu yang lain nanti bisa berkumpul kemudian menyatukan visi misi bagaimana untuk kedepannya agar masjid kita itu bukan hanya sekedar untuk jamaah sholat, tetapi juga makmur dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa membantu masyarakat, terutama ada sekali tentang ekonomi. Ini yang perlu kita upayakan. Nah, maka ini ada satu mungkin ada yang bisa kita tarik sebagai benang merah dari apa sampaikan oleh Pak Ustadz yang tempo hari kemudian hari ini juga. Jadi nanti perekonomian di Trenggalek monggo nanti bisa kita bicarakan ke depan, apakah bisa dimunculkan seperti yang dulu yang saya munculkan itu Pak Ustadz Haji Armoko yang dulu waktu istilahnya toko penyiaran yang ngurusi masih bapak itu kan begitu ramenya dari warga Muhammadiyah yang membeli di sana. Tapi kenapa anggota Muhammadiyah kemudian lambat laun menarik diri ini. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita empuk lagi sehingga sebagaimana yang nanti ini di cabang juga akan membuat bulogmu atau Pak tadi Malang kita juga baru pertemuan di Parengdawe itu tempatnya Pak Imam itu juga insya Allah nanti ke depan ada tempat-tempat perekonomian yang dipusatkan di Muhammadiyah, walaupun nanti tidak semua warga Muhammadiyah itu bisa beli sana, tapi paling tidak nanti bisa mewakili. Nah, saya kira sebagai informasi saja Pak bahwa tentang kaitan masjid di wilayah Trenggalek yang di bawah naungan Muhammadiyah, kemudian juga masih minimnya di masjid kita untuk bisa membantu jamaah yang berkaitan dengan ekonomi, karena juga masih keterbatasan kekuatan dana dan sebagainya. Saya kira demikian Pak, mungkin ada yang lain dan juga ada sesuatu yang nanti kita sampaikan di kemudian hari. Terima kasih. Iya, monggo. Mau ditanggapi Pak Ustadz Nur? Iya, matur Pak Jari. Tanggapi dulu. Kalau saya kok masih menginginkan yang paling awal itu kerja pengumpulan database dulu Bapak sekalian. Kita perlu melakukan sensus pendataan masjid-masjid yang tadi sampaikan ada 22 tadi, masjid yang ada di Trenggalek Selatan dan Utara. Ini perlu kita data dulu. Datanya ya seperti sensus itu. Dari per rumah itu atau per warga itu kita bisa nanti akhirnya membuat buku direktori usaha warga Persyarikatan Muhammadiyah. Pengelompokan tadi itu sebetulnya menjadi pegangan sehingga tidak lepas dari peta demografi yang ada di Trihanggo. Itu saya membayangkan dulu Muhammadiyah wilayah Majelis Ekonomi, karena saya dulu di PDM Kota itu 2 periode saya ada di Majelis Ekonomi sama-sama dengan
bapak-bapak di PDM Kota, itu kita sempat pula membantu PWM Majelis Ekonomi membuat Direktori Pengusaha Muhammadiyah. Oh itu, Masya Allah, itu jadi buku sehingga kita tahu, oh ternyata itu warung sotonya Bapak ini, ternyata itu warga Muhammadiyah. Terus buku itu kita gandakan. Kalau kemudian setiap rumah tangga kita himbau untuk bisa berbelanja di dalam komunitas yang dimiliki oleh warga Perserikatan Muhammadiyah Trihanggo, itu sudah merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Tidak apa, dan itu insya Allah kita bisa minta bantuan adik-adik pemuda Muhammadiyah dan NAEMM untuk bisa melakukan pengumpulan data itu. Kita punya database, kita sampai nanti memetakan dulu. Sebetulnya jamaah kita itu siapa yang ini, kalau teknisi itu teknisi apa, di ahli mesin atau ahli apa, kita punya. Kemudian nanti itu setelah terkelompokkan dalam bentuk klaster-klaster ekonomi, pekerjaan yang disamakan, dikumpulkan jadi satu saat kita bisa mempunyai program pembinaan lebih lanjut. Setelah program pembinaan, sesungguhnya kita bisa menghubungkan divisi-divisi itu dengan aset pemerintah. Contoh begini, kalau di Trihanggo ternyata ada petani yang bergerak di perikanan. 10 atau 20 orang kita menemukan warga Muhammadiyah, kita bisa membuat pokdakan, kelompok peternak ikan itu. Nah itu pokdakan itu bisa disinergikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Sleman. Kita mempunyai gapoktan, para petaninya diwadahi dalam wadah gapoktan, ada pokdakan, nanti ada apa lagi. Nah, termasuk seperti itu nanti kita membuat list sehingga nanti Muhammadiyah Trihanggo itu mempunyai pasar sendiri, mempunyai, kalau di Bali Catur itu ada Bali Belanja ya. Di perumahan saya Jatimas itu ada pasar Covid. Nah, kami di perumahan itu kalau sudah belanja setahun ini sudah tidak keluar lagi. Kami mau membeli jangan lodeh, tinggal buka handphone. Sopo sing wis buka warung hari ini, buka handphone. Oke, dodol jangan lodeh. Iki wis nyiapke gorengan, tinggal kami pesan lodeh 5.000 diterke nang omah blok P5. Diantar dalam hitungan tidak lama. Nah, saya membayangkan di Kelurahan Trihanggo itu bisa, Bapak sekalian, bisa Pak kami itu panjenengan bisa membuat itu kumpulan pengusaha-pengusaha kecil itu yang ada di ya. Saya yakinkan Bapak bisa. Kalau itu jadi kios kios. Wah, apik tenan. Tapi kalau penting itu iso benake motor sapa, iso servis mobil sapa, benake kulkas sapa, enggak bingung benake jok kursi nek rusak sapa, itu cukuplah belanja di Trihanggo. Itu kalau disebarkan ke banyak ranting-ranting Muhammadiyah Sleman, Bapak sudah menjadi kota metropolitan Trihanggo itu, popon duwe. Ini yang penting untuk kita jadikan. Insya Allah itu saya yakin ini Pak Karmidi, Bapak-Bapak semua bisa mewujudkan, tapi karena sudah sepuh-sepuh ya, tentu bersinergi dengan AMM. Jangan ditinggalkan anak muda biar bergerak, tapi desainnya kita buatkan. Seperti membuat sensus dulu, kemudian nanti kita membuat buku Direktori Pengusaha Muhammadiyah Ranting Trihanggo. Terus mulai kita pasarkan, membuat grup di WA itu kemudian dicantumkan, kita bisa berbelanja antar satu dengan yang lainnya dengan kemudahan-kemudahan yang kita peroleh. Itu insya Allah begitu untuk langkah-langkah yang ringan-ringan dulu ya Pak Kawidi ya, tidak malah mumet ya. Harus setidaknya seperti itu. Satu nuwun Pak Kawidi Mas Kata. Oke, teman-teman Pak Ustadz. Jadi memang saya kira kita ini hampir semuanya mempunyai pikiran atau keinginan yang istilahnya muntup-muntup pengennya itu. Jadi, cuman memang dan itu banyak Pak Ustadz. Jadi Pak Kamidi juga di samping masalah ekonomi, kesehatan juga demikian. Lalu juga dalam tanda petik masalah politik. Masalah politik itu juga kadang-kadang kita itu merasa terpinggirkan. Padahal kan apalagi misalnya mau menjelang pemilihan pimpinan gitu ya, itu kan mestinya potensi kita bisa digarap gitu ya. Memang selama ini mungkin kendalanya itu koordinasi dan mungkin pencerahan seperti ini ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa ada pencerahan lah. Nah nanti langkah berikutnya monggo para pimpinan-pimpinan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa kerjasama dengan PRA juga ya, sekali lagi Ibu PRA juga punya banyak program tapi karena terkendala koordinasi biasanya.
Nah, monggo Bapak Ibu sekalian yang lain. Ini jam 8:14. Wah, sangat serius ini, sangat. Monggo Bapak yang lain kalau mau meneruskan atau pengajiannya kita selesaikan, kalau masih masalah internal mau ngobrol-ngobrol atau bagaimana? Monggo saya tawarkan saja. Monggo. Oke, Pak Edi Surono, monggo Pak Edi. Pak Edi, Pak. Pak Edi, monggo. Ya, ini saya memperhatikan selama pandemi ini, anak-anak yang masih belajar aktif di sekolah, ini kaitannya dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan dengan melalui internet, ini kan bermasalah juga ada di rumahnya. Nah, kalau masjid itu mempunyai internet, kita kan bisa mengarahkan anak-anak yang sedang mengerjakan tugas atau ya dibantu sama ibu-ibunya atau bapak-bapaknya, barangkali yang sedikit mungkin bapak-bapaknya, itu kita bisa mengarahkan ke masjid untuk bisa mengerjakan tugas dari sekolah itu. Sehingga mungkin data yang dimiliki oleh seseorang pada saat itu kondisinya min atau bahkan malah sama sekali tidak ada, tapi kita bisa menolong melalui jalur masjid itu, sehingga tugas-tugas sekolah dengan lancar tetap bisa kita selesaikan tanpa harus lari ke luar. Artinya harus menunda pekerjaan itu terkumpul lebih lama karena masalah aksesnya tidak tertampung atau ada fasilitas lain yang tidak bisa menyalurkan, sehingga ada kemungkinan seperti tempat saya di Nusuban itu kita lebih dekat di gereja. Kalau gereja itu punya internet, saya yakin Pak, anak-anak itu pasti larinya ke sana. Saya yakin itu. Itu yang kedua. Tapi yang penting yang pertama itu tadi dulu Pak. Kita dulu yang yang ke satu ini dulu yang diusahakan, begitu Pak. Terima kasih. Oke, jadi memang ini juga menjadi perhatian ya. Memang sekarang kebutuhannya itu tidak sekedar yang lain-lain tadi. Memang internet itu kebutuhan pokok Pak sekarang, apalagi sekolahnya online semuanya itu. Mungkin beberapa masjid sudah ada yang punya itu, yang lain mungkin juga mungkin belum. Monggo Bapak ada yang menanggapi, tapi sangat bagus usulan Pak Edi. Jadi memang mungkin bagi masjid yang belum punya WiFi mungkin perlu itu ya, sekali lagi dengan memberikan WiFi pada di masjid, mungkin anak-anak lebih tertarik ke sana, walaupun mungkin perlu di beberapa channel perlu di password, tetapi itu penting ya. Menurut saya begitu. Cuman bagaimana takmir masjid masing-masing. Monggo Bapak-bapak sekalian, Ibu yang Bapak Ibu. Bentar Pak Jari, jadi menanggapi Pak Edi tadi, saya mengusulkan begini. Di tempat kami sudah 1,5 tahun ini Pak Edi, di masjid kami Al-Ma'ruf, saya pasang WiFi Pak Edi, saya pasang internet, sehingga dan passwordnya itu kalau membuka internet masjid itu passwordnya ayo sholat berjamaah. Jadi tidak akan muncul hubungan internetnya. Anak-anak kami tidak menulis ayo sholat berjamaah. Itu sudah 1,5 tahun Pak Edi di masjid kami di Jatimas. Nah, alhamdulillah memang bagus berjalannya. Hanya itu kemudian memang perlu juga pengawasan. Soalnya di internet itu juga anak bisa membuka yang baik, membuka yang buruk. Sehingga kalau kita memasang fasilitas internet di masjid, itu jangan lepas dengan pendampingan dan pembinaan. Nah, yang menjadi menarik itu anak-anak di tempat kami itu sekarang sudah senang turun nang masjid, kan? Artinya itu anak kecil-kecil itu selama pandemi itu turunin nang masjid. Ya, mereka sambil juga bisa mengerjakan tugas bersama-sama. Mereka juga mungkin mengerjakan yang lainnya. Nah, tapi ini yang kedua saya sampaikan, PRM sesungguhnya bisa membuat proposal kerjasama satu dengan IndiHome yang di Telkom. IndiHome-nya ada kerjasama saja hari. PRM membuat surat kerjasama pemasangan jaringan internet. Oh gitu ya. Nah, dengan isu untuk meningkatkan kemampuan belajar kelompok, gitu kan, masjid minta kerjasama untuk dipasangkan. Karena kan bulanannya kan sekitar 234.000. Nah, nanti itu kan
bisa carikan donatur. Tapi pemasangannya bisa kerjasama dengan IndiHome satu ini. Yang kedua, kalau tidak ada jaringan IndiHome, kita bisa menggunakan Jatara. Ada jaringan lintas utara, itu kantornya di Jalan Wonosari. Jalan Wonosari. Jadi di Jalan Wates di Bali Catur itu ada yang nggak bisa pakai IndiHome, Revi. Maka kita menggunakan Jatara itu. Nah, Jatara itu juga murah, bulanannya hanya 200.000, lebih murah daripada, dan itu pakai wireless. Nah, kita coba dulu masjid-masjid yang sudah siap ya, tapi tentu tidak semua ya. Masjid yang sudah siap dipasang juga ada pendampingnya, jangan diculke. Kalau diculke memang juga berbahaya, tidak efektif. Atau kalau enggak diureke, hanya waktu belajar saja Pak Edi. Jadi itu kan dicopot, waktu belajar dicopot. Nanti kalau tidak ada pendamping dikunci gitu kan, sehingga tidak datang ke masjid membuka internet tanpa ada pendampingan. Saat tidak ada pendampingan, jaringannya dicopot kabelnya itu kan bisa, atau disimpan dikunci. Nah, itu untuk pengawasan yang lebih positif bisa dilakukan. Kalau kita mendengar saya Pak Edi analisanya, dan saya juga mengkhawatirkan tadi kalau komunitasnya dekat dengan tempat-tempat yang lain yang kurang mendukung, tentu kita akan kehilangan prestasi beramal soleh ya, kedisian yang bukan muslim. Begitu, Pak Nuwun, Mas Hari, monggo yang lainnya bisa memberikan masukan. Gimana Bapak Ibu sekalian? Atau gini, kalau sudah tidak ada, jadi maksudnya ini udah jam 8:20. Untuk Pak Ustadz mungkin punya program yang lain. Mungkin Bapak Ibu yang dari Prianggo mungkin mau meneruskan, monggo. Tapi intinya kita tutup dulu saja, nggih. Kita tutup dulu. Mungkin Pak Juari. Halo Pak Juari. Oke Pak Ganjar. Pak Juari. Oke Pak Ganjar, monggo. Yang saya mohon maaf sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita itu punya kebiasaan ya, kita datang ngaji, setelah itu kita lupa. Okay. Kalau berkenan Pak Ustadz share-nya minta tolong kalau boleh ya, di share file PPT ini kepada semua peserta ini, mungkin melalui Pak Juari, dari Pak Juari nanti di-share ke grup WA PRM ini. Okay. Nanti juga masing-masing besar bisa di-share ke masing-masing. Itu Pak, jika berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ganjar, tahu itu saya share. Ini kan hak prerogatif Pak Ustadz Nur Hidayat Pamungkas. Saya share. Itu juga buatan kami dengan Pak Sugeng Nugroho Hadi dan kawan-kawan itu. Oh, gitu. Bisa. Nanti saya share ke Pak Jari. Oke, nanti. Pak Ganjar, saya terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh bagi yang membuat dan kita semuanya. Oke. Pak. Kalau kita cekap, saya mau mohon pamit. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia panjang, dengan banyak beramal soleh, dan tetap semangat di era pandemi untuk bisa tetap meningkatkan, mengambil wabah dengan hikmah ya, jangan terpuruk terus, tapi tetap semangat, tidak perlu takut gitu tadi itu ayat Al-Qur'annya ya. Tetap kemudian kita bermunajat pada Allah agar dijauhkan dari wabah dan musibah insyaallah. Mohon maaf juga kesalahan. Saya akhiri dengan billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz nderekaken nggih, menika saya tak langsung ngomong-ngomong dengan Bapak yang lain. Monggo Pak Ustadz nanti. Nggih Bapak dan Ibu sekalian, demikian pengajian kita pada pagi hari ini yang full ya, 1,5 jam malah lebih ini. Jadi sudah jam 8:22. Sekarang tinggal PR kita saja untuk mungkin nggih meneruskan dengan mau ketemu bagaimana, membicarakan kegiatan selanjutnya bagaimana. Sebelum saya tutup, saya mohon izin, apakah masih ada yang perlu disampaikan? Halo, Bapak-Bapak, Ibu. Kalau ya, bagaimana kita izin, ini sudah rawang ya, ada tadi belum saya sapa Pak Basori, ada Bapak Imam Rosidi ya. Terima kasih Pak Imam, ada Pak Basori, Pak Ganjar, ada Pak Roto dan lain-lain. Saya kira ini sudah ada peningkatan. Bagaimana kalau memang tidak ada, kita tutup saja, nggih? Halo, saya minta izin. Halo, gini, Ustadz, hanya akan lebih efektif itu kalau misalnya mungkinkah pengajian PRM itu tidak hanya daring, tapi bisa diikuti nanti sekali waktu atau 1 bulan sekali.
itu bisa tatap muka. Kalau seperti ini kan dilihat hanya yang ikut itu kan hanya sedikit, kan kasihan. Materi begitu bagus, tetapi yang mengikuti hanya sebagian saja. Ada Pak Toh barang saya lihat malah nggak muncul. Nah ini kan materi yang bagus, eman-eman kalau semua pimpinan ranting itu tidak bisa mengikuti. Itu monggo, mungkinkah? Saya pikir memang ini sekalian saya juga matur di sini. Memang sebenarnya di bawah itu ya, di bawah permukaan itu, wis podo mengharapkan pengajian itu bisa bertemu secara fisik. Ya memang tetap saja kita pakai protokol kesehatan kan, pakai masker, jaga jarak itu udah pasti tidak perlu diragukan lagi. Makanya lah ini kayaknya memang kita agak takut atau agak risih bagaimana ketemu. Padahal wong di tempat-tempat lain pasar ya wis keruyuan gitu. Di mall ya keruyuan. Wong kita itu pergi kemana-mana ya ketemu ngobrol di tempat itu. Kenapa kalau pengajian itu kok rasanya itu terhambat ya Pak? Saya juga sama dengan Pak Tri, dan Sewu. Rasanya di masjid itu kok rasanya ditakut-takuti. Padahal di tempat lain tuh gampang ketemu ngobrol sak kepenak ya. Tetap jaga protokol. Saya kira mungkin saya juga setuju Pak Tri. Apalagi masjid-masjid yang besar ya seperti Ar-Rahman mungkin ya atau masjid yang lain kan itu cukup luas sehingga jarak 1 meter 1,5 itu tidak ada kendala kok. Insya Allah. Saya ingin memang itu ada juga. Mungkin IPHI juga demikian Pak Edi dan kawan-kawan. Pada merasakan pengen do ketemu sebenarnya. Nah, kenapa kok arep neng masjid atau pengajian itu kayaknya itu hambatan psikologisnya tuh nggak enak. Padahal di tempat lain itu wis biasa ya. Nah, monggo. Monggo Pak, saya manut aja. Pak Haji Armoko bagaimana? Itu yang gimana? Setuju nggak kalau pengajian itu kita offline lah? Kapan itu? Mulai kapan itu? Ya berkaitan dengan 2 pekan yang akan datang. Oh gitu. Kalau memang kita sepakat untuk tatap muka, ya kita sepakati. Kalau belum ya masih seperti ini. Ya. Kemarin kan sudah mencoba untuk mengeluarkan link. Kira-kira siapa yang siap untuk tatap muka, tapi juga betul-betul konsekuen nulis di situ, tapi ternyata padanya tidak berangkat itu ya. Nah, monggo saya prinsip kalau saya pribadi itu prinsip tatap muka insya Allah siap, Zoom meeting juga insya Allah mengikuti. Yeah. Monggo yang lain Pak Setiawan. Pak di sini ada Pak Basari Pak Basari juga ada di sini atau Pak Roto mungkin. Pak Ganjar, monggo gimana urun rubuknya? Saya Pak. Nggih. Halo, nggih monggo Pak Edi. Muka Pak Ratman jenengan ya sana ya. Halo. Nggih monggo Pak Edi. Halo Pak Juari. Nggih monggo Pak Edi. Gini Pak, ini kan sudah mendekati bulan puasa. Kalau biasanya mendekati bulan puasa itu disibukkan dengan kegiatan intern di masjid atau musola masing-masing. Jadi kalau ini kita coba untuk menghadirkan ya mungkin ya responnya memang sebenarnya sudah lebih dari 50% Pak, karena rasa kerinduan kita untuk tatap muka dengan teman-teman gitu. Tapi mengingat ini mendekati puasa itu nanti termasuk yang efektif untuk dilakukan dengan tatap muka begitu Pak. Kalau protokol kesehatan saya yakin bisa dilaksanakan, mungkin sudah hafal masyarakat kita itu. Begitu Pak. Makasih. Atau gini aja, kalau kan Ramadan udah dekat, bagaimana kalau minggu depan 2 minggu lagi itu kita walaupun mungkin sekali ya sebelum itu kan sudah puasa. Justru di situ tempat kita untuk berkoordinasi mungkin ya. Kalau kita offline aja gimana Pak? Misalnya gitu di mana yang sanggup untuk ketempatan misalnya. Untuk ketempatan. Saya mewakili misalnya Ar-Rahman.
Saya siap nanti kalau andai kata nanti tak minta izin di Ar-Rahman misalnya, kalau boleh loh ya, nanti saya sampaikan di PRM kalau boleh. Kalau tidak ya mungkin yang netral mungkin di balai desa itu kan ada tuh masjidnya itu. Gitu ya. Andai kata misalnya Pak Kamidi bisa memberikan fasilitas, misalnya itu Pak Ratman juga ada, kalau boleh. Saya setuju kalau raketan sekali sebelum Ramadan itu ya kalau bisa tatap muka lah. Syukur perwakilan dari masing-masing masjid itu ada paling tidak satu-satu atau syukur dua-dua atau gimana gitu. Ganten Pak Haji. Oke, gitu aja Pak Kamidi. Jadi saya kira ini Pak, saya kok untuk Pak Tri dulu ya. Kalau Trianggo itu begini Pak. Jadi ya nanti Bapak lain juga tahu. Saya itu akan membuka di Masjid Anggo Makarim untuk Jumatan itu sudah lama loh Pak. Dari Januari itu sampai ketemu sama Lurah belum berani. Saya mengizinkan kalau sudah ada dibolehkan dari kecamatan. Nah, kemudian saya kecamatan sana saya suruh membuat permohonan, baru terlaksana kemarin itu Pak. Jadi satu contoh memang Trianggo itu masih tertutup untuk Pak Lurah itu. Sehingga kemarin saya diwanti-wanti, ini baru Jumatan loh Pak. Kalau kegiatan yang lain saya belum mengizinkan begitu. Jadi termasuk untuk pengajian misalkan ya, pengajian PRM, pengajian IPHI di sana itu oleh lurahnya belum dibolehkan. Baru Jumatan saja untuk dibuka umum begitu. Ya, jadi kalau saya misalkan Pak Tri, pemerintah itu memang mungkin agak takut ya. Artinya memang betul. Atau gini aja Pak Tri atau Bapak yang lain. Kita undang aja pengajian, mungkin tidak harus 2 minggu lagi, pokoknya ketemulah gitu. Tidak harus pengajian Ahad pagi, mungkin ketemu, pokoknya kangen-kangenan ngobrol dan yang lain-lain itu PRM dan diperluas di mana gitu. Intinya begitu saja lah Pak. Untuk berikutnya bisa kita gitu nggih. Syukur ya, gini, coba misalnya andai kata takut masjid, ya sekarang di tempatnya Mbah Rono itu ada tempat juga tuh, sambil makan-makan malah nanti kita bisa ngomong-ngomong. Nah, itu kan bebas di sana, nggak ada. Kalau di masjid mungkin ada yang keberatan dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang kita cari aja di tempat yang terbuka itu. Oh gitu. Nanti ditanggung bareng-bareng itu kan nggak masalah itu. Ya. Saya belum mendengar suara Pak Ustadz Hermoko. Ini pemutusnya Pak Hermoko saja ini. Ini masjidnya tidak tergantung pada pemerintah. Iya. Kalau di Masjid Belambangan boleh Pak, insya Allah Pak. Nah itu Pak. Kalau Masjid Belambangan boleh, monggo silakan insya Allah Pak. Di Belambangan? Ya. Masjid Belambangan insya Allah bisa. Masjid Belambangan tidak harus pengajian Ahad pagi ya? Enggak harus pengajian. Ahad pagi boleh. Monggo derek saja. Luas Pak. Komite dan Pak terbuka sebagai tokoh yang harus saya minta pendapat. Maunya pertemuan apa? PRM atau IPHI atau apa namanya? Pertemuan di Masjid Belambangan. Waktunya kapan? Monggo kita jaga protokol dan terima kasih pada Pak Ustadz Hermoko ya. Monggo sekali lagi. Kalau di kelurahan saya kok khawatir Pak Lurahnya takut nanti diganti oleh Jokowi nanti. Ada pelajaran bagus Pak Nyun Sewu Pak. Mungkin ini juga menjadi semangat kita juga. Ikhwanu Pak. Tahu nggih? Ikhwanu. Ikhwanuna. Ikhwanuna. Oh iya. Ikhwanuna. Ya. Ikhwanuna itu sekarang kalau sholat Pak Nyun Sewu. Kemarin saya silaturahmi ke satu masjid itu. Karpetnya udah dipasang. Kemudian Nyun Sewu, sholatnya sudah berdekatan. Lalu imamnya saya tanya, karena sewaktu itu saya sholat asar, dia kunut. Setelah itu saya dekati, Assalamualaikum Mbak. Kok ini sekarang sudah sudah dipasang karpetnya, sudah berdekatan. Kemudian setiap sholat, saya tanya, apakah setiap sholat kunut? Lalu dia menyampaikan, Bismillah Pak, karena yang virus COVID ini kan nggak kelihatan. Yang pertama, kedua kita ini juga harus harus belajar bagaimana dulu Rasulullah SAW selama 1 bulan penuh pada saat